Saya mohon kesediaan Bapak Bupati untuk bisa memberikan hak saya sebagai rakyat kecil. Semoga Bapak Bupati masih punya nilai hati nurani, belas kasihan kepada saya. Lantaran tersandung kasus asusila, Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanto memberhentikan salah seorang ASN di Gunung Kidul. Sementara keputusan BPASN memperingan keputusan Bupati dengan sanksi pembebasan jabatan selama 12 bulan. Keputusan BPASN tersebut dirasa lebih adil dan dapat diterima oleh Hardi Kurniawati, salah satu aparatur sipil negara yang sebelumnya bekerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Ya, setelah saya memperoleh SK pemberhentian dengan hormat, tidak atas pemerintahan sendiri atau saya singkat dengan PDAT APS itu, saya mengambil keputusan untuk mengajukan banding atas hukuman disiplin yang diberikan oleh PPK, karena saya merasa tidak puas dan merasa saya kan tidak harus diberhentikan seperti itu. Hardi Kurniawati mengajukan permohonan keringanan sanksi pemecatan oleh Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanto setelah sebelumnya, yakni pada 1 Juli 2022 lalu, ASN yang bertugas di Dispora Kabupaten Gunung Kidul ini mendapat sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Bupati Gunung Kidul lantaran tersandung kasus tindak asusila. Pengajuan peninjauan kembali atas putusan tersebut dan permohonan keringanan sanksi dikirim melalui surat ke BPASN tertanggal 11 Juli 2022 lalu oleh yang bersangkutan Hardi Kurniawati. Permohonan Hardi Kurniawati tersebut dinyatakan diterima oleh BPASN melalui surat keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara nomor 145 KPTS BPASN 2022. BPASN meringankan sanksi dari pemberhentian menjadi pembebasan jabatan selama 12 bulan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan banding karena jaraknya hanya 14 hari sejak PDA disampaikan, maka saya mengajukan banding masuk ke BPASN itu ke tanggal 11 Juli 2022, yang mana PDA saya dapatkan 1 Juli 2022. Kemudian atas banding yang saya ajukan tersebut, setelah melalui pemeriksaan kemudian investigasi lapangan dari pihak BPASN, karena dokumen banding masuk ke BPASN, kemudian secara mengejutkan dan sangat-sangat saya harapkan bahwa ternyata saya dinyatakan diterima banding yang saya sampaikan ketika itu dengan alasan yang kuat bahwa saya betul-betul membutuhkan pekerjaan tersebut untuk menghidupi saya dan anak-anak saya. Kemudian putusan banding saya terima pada 14 Oktober 2022 dan betul bahwa saya dinyatakan diterima, dan otomatis sebetulnya setelah saya dinyatakan diterima, harusnya pihak Pemkab Gunung Kidul juga mengambil langkah selanjutnya, yaitu dengan memanggil lah istilahnya, kemudian memberikan kesempatan kembali untuk saya bekerja kembali di Gunung Kidul, karena sudah jelas sekali dalam putusan tersebut disampaikan bahwa itu wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dalam kasus ini sebagaimana tercantum dalam surat pengantar putusan. Kemudian ada undang-undang yang mengatur juga, peraturan pemerintahan nomor 79 itu tahun 2021 tentang upaya banding dan manajemen ASN. Ini dari putusan BPASN tersebut, intinya adalah bahwa saya diberikan keringanan hukuman disiplin dari PDAT APS menjadi pembebasan jabatan dari jabatan semula ke jabatan pelaksana selama 12 bulan sejak 14 Oktober 2022. Sementara sesuai pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, keputusan Badan Aparatur Sipil Negara diwajib dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Atas putusan tersebut, Hardi selanjutnya berkirim surat kepada Bupati Gunung Kidul. Namun balasan surat Bupati tak seperti yang ia bayangkan. Bupati tetap pada keputusan semula.
Namun entah mengapa sampai sekarang, sampai detik ini saya masih belum dipekerjakan kembali, dan langkah-langkah yang sudah saya ambil itu adalah memohon kepada Bupati secara tertulis. Tidak hanya memohon, saya juga meminta maaf. Barangkali pasti ketika itu apa yang saya lakukan sudah sudah bukan merupakan contoh yang baik untuk sesama ASN dan masyarakat umum. Tapi kan saya sudah memperoleh hukuman itu, kemudian saya berusaha banding, kemudian diterima. Kenapa tidak segera diberikan hak-hak saya kan? Terus dari surat yang saya sampaikan tersebut diberikan balasan beberapa hari setelah surat tersebut saya bayangkan, tertanggal 17 Maret kalau tidak salah, itu beliau tetap isinya beliau tetap pada keputusan semula, tetap memberikan SK tersebut PDH tetap berlaku karena dianggap sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Tapi kan di sini putusan BPSN juga tertinggi dari putusan Bupati tersebut. Jadi hanya sampai sekarang masih belum paham juga kenapa tidak segera diberikan hak-hak. Saya kira itu tidak ada permasalahan kalau beliau memang mau menuntut haknya untuk menuntut keadilan bagi dirinya, mungkin mencari keadilan, tapi ini dari keadilan mencarinya di BPASN sebagai badan pengawas aparatur sipil negara. Dan dari hasil itu ya kita menunggu keputusan dari PPPK sebagai pejabat tertinggi dalam hal pembina kepegawaian di daerah. Kalau dari Bapak sendiri terkait hasil dari BPASN kemarin itu kan untuk merubah dari hukuman pemberhentian menjadi penurunan pangkat kalau tidak salah. Itu seperti apa? Ya mungkin kalau secara administrasi kepegawaian kewenangannya kan ada di BKPPD. Nah kami ini kan di OPD itu hanya sebatas menerima hasil dari telaahan yang sudah dilakukan BKPPD yang akan diberikan kepada PPPK, dalam hal ini Bupati, yang bisa menjawab secara lebih detail secara aturan atau regulasi. Ini teman-teman di BKPPD yang memang beliau-beliau di sana menelaah hasil dari keputusan tersebut berdasarkan mungkin regulasi yang dipakai, kemudian BPASN itu regulasinya yang dipakai seperti apa, sehingga ini kan nanti akan menjadi sebuah pertimbangan yang dilakukan atau yang diberikan kepada PPK dalam hal nanti mengambil keputusan apakah nanti rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti atau rekomendasi tersebut mungkin perlu dikaji ulang kembali. Bupati mengambil keputusan untuk pemberhentian setelah mendatangi BPASN mendapatkan keringanan, tapi sampai saat ini yang bersangkutan belum menerima keringanan tersebut. Nah, itu harapan dari Bapak sendiri seperti apa? Oke, kalau saya ya kembali lagi ke kalau berikan hukuman itu kan yang adil itu kan proporsional. Nah, ini kan sudah menjadi hak PPPK dan kami sekali lagi hanya bisa menerima apa yang diputuskan oleh PPPK, dan ya harapan saya mudah-mudahan nanti diambil keputusan yang seadil-adilnya, adil bagi yang bersangkutan maupun adil bagi masyarakat. Jadi kan ada keadilan masyarakat namanya. Ketika keadilan masyarakat ini ditegakkan, dan masyarakat dalam hal ini masyarakat ASN, karena Pak Bupati juga pasti punya pertimbangan dan punya aturan sebagai PPPK. Nah, mungkin dari satu sisinya Bu Hardi ini juga mempunyai pertimbangan ataupun mempunyai dasar hukum. Nah, ini monggo nanti ini bukan menjadi ranah kami, jadi harapan kami ya monggo lah nanti kalau misalnya ini
bisa diambil keputusan yang paling baik dan paling adil. Sebelumnya diketahui melalui putusan Bupati nomor 3 UP KEP.D HK D4 2022 tentang perjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kepada Hardi Kurniawati lantaran kasus asusila. Berusaha memperjuangkan haknya, mantan ASN yang telah bekerja sejak 2009 ini akhirnya mengajukan permasalahan tersebut ke DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Sementara informasi salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Arief Wibowo, menyatakan akan dilakukan penjadwalan ulang audiensi lantaran jadwal awal yakni pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu, audiensi batal dilaksanakan. Dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Yuliantoro, IGTV melaporkan. Demikian info hari ini, jangan lewatkan IG-nya saya di IGTV. Saya Arif Karata mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat. Bersatu, bangkit bersama.